pendeta Tritunggal di mana Bang Bil? Di bawah sandal jepit ini. Oh, waduh. Itu bener Bil. Kan Tritunggal itu kan dogma sandal jepit Bil. Ada 3 itu Bil, sandal jepit. Pojok 1, depan, bawah, kiri, kanan Bil. Ah itu bener Bil. Dogma sandal jepit memang. Ya. Jadi contohnya. Oke. Sabar, Billy, sabar. Tanya tentang baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah dijawab. Itu 3 gelar merujuk kepada satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Terbukti di dalam baptisan itu semua murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lari sana, lari sini. Karena IQ kalian itu rendah. Bayangin aja lah. Bapak-bapak gereja itu mayat pun kalian gali, kalian jatuhin hukum, kalian bakar. Otak di mana? Itu pekerjaan bapak-bapak gereja. Kalian itu nggak nyambung, ya. Makanya kalau saya bilang di bawah sandal jepit ini, Sabar Billy, sabar. Kau mau menampilkan kebodohan di sini, bro? Tarik nafas. Makanya jangan tampilkan kebodohan di sini supaya orang Muslim lihat bahwa Tritunggal itu orang-orang cerdas. Kau bilang siapa? Erben. Kau bilang CP. Kau bilang siapa? Apologet Tritunggal yang bisa menandingi kami. GO. Gak ada. Semua kalian itu di bawah sandal ini. Nah. Paham kau? Bodoh semua kalian menghasilkan begini. Coba, ini dari 400 penonton, ini tidak mungkin kalau tidak ada pendeta Tritunggal. Coba sabar. Pendeta Tritunggal. Sudah diam dulu kau. Oke? Naik pendeta Tritunggal yang pintar, silakan bantah saya. Bisa nggak? Aku mau buktikan kau semakin salah. Sudahlah, kau bodoh, sudahlah. Jangan takut, Billy. Ini tikus saja nih. Aku ini tikus saja. Yang lain dulu. Dengan tikus pun. Ya, sudah. Kau bilang Roh Kudus adalah Yesus. Diam dulu. Tapi dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, dia mengutus Roh Kudus. Diam dulu. Yesus mengutus Roh Kudus. Macam mana kau bilang Roh Kudus juga adalah Yesus? Ganti yang lain dulu. Saya malas bicara dengan tikus. Dengar dulu. Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus yang aku utus. Percuma. Bagaimana kau bilang Roh Kudus juga adalah Yesus? Aduh, semakin terserlah kebotolan kau Billy. Itu selipar itu selipar taruh atas kepala kau lah Billy. Kau tiada ilmu, adakah Roh Kudus adalah Yesus? Ya, kalau di dalam ayat kau bilang dalam Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yesus berkata dia yang mengutus Roh Kudus. Ya, ada berapa itu? Bagaimana pula tiba-tiba Roh Kudus adalah Yesus juga? Ngawur kau Billy. Ya tikus, ada berapa itu kalau Tuhan Yesus mengutus roh yang lain, berapa pribadi jadinya? Jangan kok ke sana. Aku jadi, mau kau bawa ayat itu kutanya ada berapa? Ada 2 atau 3? Oneness itu menjelaskan amanat 2 atau 3? agung Yesus. Yesus mengutus Roh Kudus, ada 2 atau 3? Jangan kau ubah tema. Pertanyaan kau bawa ayat. Tuhan Yesus mengutus roh. Berarti Yesus dan roh berbeda. Ada berapa? Ada berapa? Kau mau tolong Billy? Bukan. Dengar dulu. Kan saya lihat kau bilang. Iya. 2 atau 3? 2 atau 1? 2 atau 3? Satu hakikat. Katanya beda, sudah dikirim-kirim pengutus sama diutus. 2 atau 3? Ini anak TK nih si Dolphy nih. Kau jawab lah, kau kan bernarasi di sana. Maka dia, Yesus mengutus rohnya, atau rohnya siapa? Sudah. 2 apa 3? Oke. Dengar dulu. Bang Dolphin, kayaknya dia dari Katolik ya. Pantas. Kau dari Katolik ya, bro? Kau kata Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana Yesus yang sebentar ya. Tadi dari awal sebentar Bang. Bang Ben, saya titip komal dulu ya Bang Ben ya. Saya jadikan moderator dulu ya Bang Ben ya. Oneness Masih monitor ya Bang Ben. Ganti dulu Demian, cari yang pintar dulu, yang bisa bicara, yang nyambung. Iya, sabar ya. Bidak, Bang Ben, saya titip komal ya Bang Ben ya. Katolik
Oke, terima kasih. Saya pintar lah. Ini Parah ini baru kalau dengan kita- tikus saja Billy sudah mencerit. Apalagi mau jumpa guru-guru tikus aku. ini jemaat liar kayaknya. Jemaat liar ya Oke, bukan. terima kasih. Dia bawa ayat Yesus mengutus bentar. Roh Kudus. Ada berapa di situ? Hah? Ada berapa? Satu hakikat dengan tiga Orang tanya ada berapa? pribadi. Anda tanya hakikat. Itulah Tritunggal. Orang tanya, kau membawa Yang dia mengutus roh. sesatnya, Ada berapa? Yesus Bukan cerita adalah hakikat. Bapa. Oke lah, bentar, ini anak-anak TK nih. Bentar. Oke Tolong di-mute Damian, dulu, terima tolong di-mute kasih semua, karena tolong di-mute memberi Tolong di mute semua. pintar-pintarlah Damian. Janganlah anak-anak TK jumpa orang saya. kayak begini ya Bentar. Nggak ada Jumpa lagi nyalinya Damian. Yang lain di mute dulu, yang lain di nggak mute ada dulu. nyalinya dia itu. Bentar, yang lain di mute dulu. Kalau Bentar. nggak ada nyalinya orang-orang begitu. Iya, Pulang-pulang Kak, dari iya, Kak. tadi udah 13 kali kita dengerin dia. Iya, Kak, iya. Bentar. Bentar Kak, iya bentar Kak, sabar. Ini kakak dari Tritunggal atau Wanes? Kakak ini. Nih, apa JO. JO. Ada perwakilan dari teman-teman Tritunggal kah? Ada itu pandiangan. Oh, Bang Pandiangan Pandiangan. si penipu. Lanjut. Masa tadi Bang Damian tadi kan ngomong gini. Dia mau jangan framing yang penipu itu kalian pakai kitab yang Oh, nggak udah ada ngomong Yesus pakai itu kitab adalah Tritunggal itu penipu kalian bikin kitab sendiri. manusia. Dan juga Tadi kamu. manusia dia ngomong sendiri. Pasti Terus Yesus itu apa? Maksudmu Yesus itu bukan manusia gitu. Jadi Iya, Yesus Yesus itu Yesus itu manusia bukan manusia gitu. katanya. Terus apa dia? Tolong di mute semua, tolong di Teruskan mute. kalian. Pandiangan, tolong di mute. Ini coba diatur ya. Jadi saya tadi sebagai moderator itu ada case. Case-nya itu berdasarkan 1 Korintus 8 nomor 6. Jadi di 1 Korintus 8 nomor 6 kan dikatakan hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Artinya selain Bapa nggak ada Allah. Maka konsekuensi logisnya jika Yesus bukan Bapa, berarti Yesus itu bukan Allah yang benar. Ini dari Tritunggal dulu atau Wanes dulu nih yang mau menjelaskan? Silakan. Mungkin dari Tritunggal dulu ya, Bang Pandiangan. Dari segitiga bolong, silakan segitiga bolong. Silakan Bang Pandiangan. Yang kadang-kadang dia anak, kadang-kadang bapak, kadang-kadang Roh Kudus, itulah satu badan 3 kepala ini Wanes Bidat ini. Enggak, Abang jelasin yang tadi Bang. Yang saya lempar. Kan berdasarkan bentar Kakak. Kan berdasarkan 1 Korintus 8 nomor 6 dikatakan gini, Bang Pandiangan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Artinya selain Bapa itu berarti bukan Allah yang benar atau bukan Betul. Allah. Apa salah dengan yang Bentar, Isal belum. Nggak Dengerin, ada. Bang. Allah Dengerin, yang Bang. benar itu hanya Bapa di sorga, bukan Allah Dengerin. lain Bentar, yang Bang. ada. Belum selesai. Seperti Pertanyaannya belum selesai. Enggak, udah Bentar, ngerti Bang. aku pertanyaanmu. Berarti Menjelaskan itu. Kalau Jesus bukan Bapa, berarti Jesus ini konsekuensi logisnya bukan Allah yang benar. Seperti itu Kak, Bang? Silakan Bang Pandiangan. Wah, tadi ngomong Bentar ya. Oh, 2-3 menit. Wah, tuh kan. Tadi gua ngomong terocos, begitu Gua gua ada selesai. kerjaan dulu, Bro. Ada kerjaan bentar, jangan framing. Oke. Dari perwakilan teman-teman Wanes nih, mungkin bisa kasih pencerahan. Siapa? Billy atau siapa? Jadi sebenarnya mereka Tritunggal yang untuk menyatakan itu. Nah, apakah mereka mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah atau tidak? Ketika mereka menolak, baru kalau mereka terima, baru kita sandar 1 Korintus 8 ayat 6 di punggung mereka, di otak mereka. Kan rata-rata Tritunggal ini kan nggak waras, nggak ada yang pintar. Nah, coba kita tanya dulu mereka, menurut mereka Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Itu dulu yang mereka jawab. Langsung aja kita sandar kepada mereka, langsung skak mati aja, gak usah lama-lama. Kan mereka ini kan Kayak motor abang kan, bentar. Ini bro, apa yang dikatakan Alkitab kami ya? Alkitab kami bukan Alkitab Wanes. Di situ dikatakan. Alkitab kalian ada. Aduh, bentar, Bil. nanti kami pilih. Nanti kau Biar bikin teman kitab Tritunggal sendiri. dulu. Nanti kau bantah. Di sini dulu Silakan, kalian. Bang Pandiangan. Di situ Silakan. dikatakan hanya satu Allah yaitu Bapa di surga. Betul. Kalau ada ilah lain, ada datang dia bab 1, 2, 3 sampai ke 7, itu bukan Allah yang benar. Itu yang dimaksud di situ.
Dan satu Tuhan Berarti yaitu Jesus bukan Kristus. Allah, ya? Dengar dulu. Dan satu Silakan Tuhan lanjut, Bang. yaitu Yesus kan. Ya betul, Allah Bapa Betul. yang Roh itu menyatakan satu Tuhan, yaitu mengutus firman-Nya ke dunia ini menjadi manusia, itulah Yesus. Gak ada masalah. Oke, itu berarti pengertian Tritunggal ada benar. pertanyaannya gini, Bang. Gitu loh. Kan Tritunggal mengimani bahwasanya Jesus itu adalah Allah. Bener nggak, Bang? Dia bukanlah Allah Bapa itu, tapi firman-Nya Allah. Gini, Nggak, saya nggak kasih tanya analogi. dia Gini, Allah gini, itu gini, bukan. gini. Biar kalau kamu Islam apa Awanes, biar kamu ngerti. Pikiranmu itu manusia nggak, bro? Ya, Tahu ya, nggak di Allah sini itu? Islam, Allah itu hello kan to gini, Islam. gini, gini. Allah itu adalah jenisnya. Sabar, itu saya sifat moderator yang di sini. lain. Sabar, sabar. Gini, gini, biar langsung. Pikiranmu itu manusia nggak apa hewan? Kutanya dulu kamu. Biar kamu ngerti firman itu Allah apa enggak gitu loh. Itu analoginya gampang. Pikiranmu itu manusia enggak? Apa hewan, apa tumbuhan gitu? Kutanya dulu kamu. Pikiranku ya pikiranku. Karena itu diksi yang Manusia berbeda. enggak? Pikiran manusia enggak? Tuhan disamain binatang, aduh. Nah, siapa itu kan framing kan? Siapa menyamakan Tuhan sama binatang? Lihat tuh Inilah kejaduannya. makanya yang nggak ada untungnya orang-orang kayak begini. Oke, jadi nggak apa-apa. Kita hargai ya jawabannya Bang Pandiangan ya. Artinya Bang Pandiangan bilang ketika merujuk ke 1 Korintus 8 nomor 6 bahwa hanya ada Allah, satu saja Allah yang benar, yaitu Bapa. Dan Bang Pandiangan bilang Yesus bukan Bapa. Sebenarnya nih kalau kita pakai logika lurus nih, konsekuensi logisnya karena hanya ada satu Allah yang benar yaitu Bapa dan Yesus bukan Bapa. Logikanya harusnya Yesus bukan Allah. Sesimpel itu. Tapi terserah ya, ini saya hargai. Moderator tolong besarkan saya. Oke, silakan. Sebentar, Oke, saya boleh tambah. Bentar Bang. Saya boleh bahas Biar argumen. Billy dulu. Silakan Bill. Ada yang mau tambahin silakan dulu ditambahin. Kalau ada yang mau nambahin Oke. nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, saya berargumen ya. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, penulis Yohanes orang yang terdekat dengan Yesus telah menulis. Pada mulanya sebentar, adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita sudah lihat dua pribadi yang berbeda ya, bersama-sama. Dan tetapi bukan dua pribadi itu adalah satu. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat, diam. Sebentar. Lu Islam apa Kristen? Sebentar, saya Kristen. Dengar baik. Yang kedua, di dalam Yohanes 3 ayat 23 dan 24 dikatakan begini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat, penyembahan yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, saya mau katakan, di dalam roh adalah Roh Kudus. Kebenaran adalah firman Allah. Dikatakan di Kejadian 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita telisuri, kita kaji secara keseluruhan dari isi daripada tulisan Rasul Paulus, maka dia menekankan bahwa Yesus itu adalah sang firman. Maka penyembah kepada Bapa harus melalui firman dan roh. Tanpa itu penyembah itu penyembah salah. Tuhan tidak menerima penyembah itu. Maka kalian semua salah. Mau tauhid kah, mau wanes kah, mau setan kah, salah. Karena di dalam 3:24 penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran harus 3 pribadi Bapa yang dia. Justru di situ dia menyatakan diri. Kalian gagal semua. Stop. Bidat pagan. Mulai Tepuk tangan untuk firman ini. Tepuk tangan untuk firman ini. Ayo tepuk tangan. mulai Untuk firman ini. Oke, Sudah kalian gagal semua. Omong kosong apa di sini? Kakak tolong diam di atas, saya izin. Kakak. Luar biasa. Kalau udah Billy yang akan lanjut. Oke. Kakak. Jadi begini, Udah. Yola nih. Tuhan Yesus, diam dulu. Jadi jadi begini, Tuhan Yesus bukanlah Bapa. Nah, di dalam ayat Alkitab ini, apakah Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Berarti selain Bapa, bukanlah Allah. Setuju? Kan di sini tidak ada tulis Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Berarti selain Bapa bukan Allah. Kalian Iya, dengar kalau saya berdasarkan penjelasan ayat dari itu. awal tidak? Ayat 1 dari Yohanes Diam 1. dulu. Maka firman itu adalah Allah. Mengerti tidak paham? Ayo, mau ajar kalian berguru banyak kali. Lau semua nih. Sabar. Gantian. Sabar. Sekarang waktunya Billy.
Oke. Lanjut, Bil. Di dalam Lanjut. ayat Alkitab, Tuhan Yesus Oh, kalian belum, dia. tunggal menyatakan Tuhan Yesus bukanlah Bapa. Pertanyaannya, di sini ada tertulis, namun bagi kitanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, betul? Berarti selain Bapa bukanlah Allah. Setuju? Oh iya jelas. Maksudnya Oke. Allah yang dimaksud di situ yang mana aja, Billy? Nggak ada keterangan di sini. Pokoknya namanya Alah, tidak ada alah Allah aja yang kamu lain nggak selain ngerti di Bapa. situ Nggak ada artinya keterangan yang Allah. lain. Nggak ada keterangan yang lain. Oh iya, habis itu bikin keteranganmu sendiri, makanya. Udah nggak ada, jangan bikin tambah-tambah, sendiri. jangan tambah-tambah. Kamu yang nambah-nambahin. Allah di situ. Oke. Betul lah, dengar. Firman Allah yang itu mana adalah coba? Yang Allah. dimaksud Allah yang Allah itu Bentar, adalah bentar, yang roh. lain diam. Gantian Astaga, ngomongnya satu-satu. keterangan kalian bagaimana sih? Wanes ini sama ini tauhid. Saya jelasin lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Selain Bapa berarti bukan Allah. Setuju? Setuju dong. Setuju. Tapi stop dulu situ ya. Selain yang Ya. lain nggak ada Allah kan? Bentar, jangan Contohnya dibantah yang dulu. ada di bab Biar ke-7, diteruskan. nggak Bang Pandian, itu Allah, Oke. ilah biar lain. diteruskan. Jangan dibantah dulu, cukup. Setuju, Nah, jalan. Lanjut. Jelas. Selain Allah, selain Bapa bukanlah Allah. Apakah Tuhan Yesus adalah Allah atau bukan? Dia itu firman Allah, bukan berarti Allah lain. Saya tanya Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Kena Di kau. dalam Yohanes Kau 1 kiranya di berkata situ apa? ilah lain. Firman itu adalah Allah sendiri. Iya. Astaga. Saya tanya Tuhan Allah Yesus itu itu roh. Allah. Dia bodoh. Hanya bodoh kalian deh. Belajar Aduh, tentang sabar, Biblia. sabar. ngomongnya. Karena Pusing iblis di saya. dalam kalian bodoh. Bentar. Gini, coba saya tengahin. Bentar, kakak bentar. Saya tengahin lagi. Jadi kan teman-teman, bentar, kakak tolong di mute. Kakak tolong di mute. Saya tengahin lagi ya. Jadi kan dikatakan bahwasanya teman-teman Tritunggal percaya bahwa Jesus atau Putra ini adalah Allah. Tapi teman-teman Tritunggal juga mengatakan bahwa Putra bukanlah Bapa. Nah, kita merujuk ke 1 Korintus 8 nomor 6, di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya selain Bapa itu bukan Allah atau Allah yang salah. Maka sebuah konsekuensi logis muncul ketika mengatakan Bapa ini, anak ini bukanlah Bapa. Maka sang anak ini, sang putra ini, konsekuensi logisnya dia bukan Allah atau bahkan bukan Allah yang benar. Itu sebuah Apalagi konsekuensi konsekuensi logis. Anda baca di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu merujuk kepada Yesus yang adalah Oke. anak. Apalagi yang kamu jelaskan? Apalagi konsekuensi-konsekuensi apa? Sabar. Kamu baca Berarti- firman Tuhan, jangan kamu Sabar. lagi. Jangan kamu biaskan dia. Jangan Tunggu, kamu lanjut. lagi. Oke. Itu Jadi salah begini. kalian. Itu firman sudah baku Bapak, itu. Kenapa kalian Bapak, harus kalian Bapak, mau biaskan dia Bapak, kemana-mana? Tidak perlu bias. gantian. Ngomongnya Kalian ini sabar. bodoh sekali. Dia sudah bilang begini. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian Allah adalah roh. Apalagi yang kurang dari firman itu? Kenapa kalian mau biaskan dia? Itu sudah tertulis, itu pengertiannya itu sudah kok. Saya heran kalian sekali bahasa Oke. yang gampang kalian bikin sulit diri sendiri. Makanya kalian tidak pernah sampai kepada kebenaran. Siapapun tidak akan pernah sampai kebenaran ketika kalian mulai kalian mulai apa namanya? Udah, kalau Oke. udah gantian Billy, silakan Bill direspon Oke. statement saya tadi. Kami bisa terima dengan satu syarat, bahwa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu kontradiksi. Karena di sini menulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Apakah terjemahan ini sudah benar atau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini kurang tepat? Cuma itu pilihan kamu, bro. Saya jawab. Kalau tidak ada yang salah. kontradiksi. Nggak ada Tidak yang ada salah. kontradiksi. Oke. Tidak ada. Dia kan satu, Tritunggal. Di dalam Iya. dia satu hakikat, tiga pribadi, Oke. tetapi itu di dalam diri Bapa. Makanya kalian baca dia berkata bahwa aku akan menyatakan diri. Dulu dia belum menyatakan diri, dia masih terlihat sebagai satu Bapa. Tetapi ketika Iya. dia menyatakan diri, lihat firman dan roh datang. Kita mengenal dia karena apa? Dia bereksistensi di dalam dunia. Kalau dia tidak Baik. bereksistensi, Ya. dia tidak bisa Sayang diri, menjelaskan Pak. dirinya. Begitu. Kalau sesuatu yang tersembunyi yang tidak mau menyatakan dirinya, maka dia itu bukan Allah. Saya mau kasih tahu di sini. Saya balik lagi. Ya, saya balik lagi, Pak. Di sini ada tertulis. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tidak tertulis Bapa, Anak dan Roh Kudus, betul? Berarti di sini cuma Bapa, singular. Nah, selain Bapa tidak boleh ada Allah yang lain, betul? Apakah Tuhan Yesus itu adalah Allah juga?
Anda baca di Yohanes 3 ayat 24. Saya tanya, apakah Yesus Saya jawab Anda dengan firman. Saya bukan jawab Anda dengan logika. Saya tanya, apakah Tuhan Anda Yesus jawab, itu saya Allah jawab juga? Anda. Saya jawab Anda. Penyembah Bapa. Dengar. Menyembah Bapa berarti satu kan? Di dalam firman-Nya, di dalam dirinya. Dirinya adalah siapa? Firman dan Roh itu sendiri. Bodoh. Ya, astaga, ini bodoh bahasa Indonesia. Sabar, tolong bahasanya dijaga. Tolong bahasanya dijaga, nanti rungkap. Yohanes 3 ayat 24. Penyembah benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh itu dan firman itu adalah milik Bapa kan. Maaf Bang Lugiola, tolong bahasanya dijaga. Tolong bahasanya dijaga. Terus ngomongnya ganti-gantian Bang, biar kita bisa dengerin. Jangan, aku kedua. Berarti dia datang dari dalam diri Bapa kan? Kalian ini berapa kali bodoh bertingkat-tingkat, sudah sekian tahun kalian berdiskusi tetapi tidak paham. Nah, Bapak, tolong Bang, Abang bahasanya dijaga Bang. Ntar rungkap formalnya. Abang boleh meninggi suara Abang, tapi tolong bahasanya dijaga gitu loh. Masa Tritung terlihat kayak gini, kan malu nanti Abang. Oh, Tritung ternyata kayak gini nih bahasanya. Iya, kan malu. Moy, tenang dulu Moy, jangan ikut-ikutan Tritunggal Moy, santai dulu Moy. Pertanyaannya simpel loh Pak. Pertanyaannya simpel loh Pak. Kalau hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, apakah Tuhan Yesus juga itu adalah Allah atau bukan? Itu aja yang kamu jawab dulu tegas. Ya, itu firman-Nya dalam diri Bapa, berarti dia adalah Allah. Karena dia sumber yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Ini yang namanya Allah yang benar. Allah yang benar, dia bisa menyatakan diri dalam firman dan dalam roh yang berada di dalam diri dia. Itu supaya kau tahu. Kalau tidak kau pergi masuk apa? Oke. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah Allah, Bapa juga ternyata hanya ada satu Allah Bapa saja, kontradiksi nggak ayat ini Pak? Tidak ada yang kontradiksi. Loh, kok nggak ada kontradiksi? Itu pikiran ada satu kau. Allah saja, yaitu Bapa, tidak tertulis Anak dan Roh Kudus, betul? Lanjut. Betul tidak? Cuma mana Anak dan Roh Kudus? Apa yang ada betul? tertulis di sini. Apalagi yang Mana betul? ada kata Anak dan Roh Kudus? Berarti Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Dengar, Allah adalah roh kan? Tuhan juga Betul adalah tidak? Roh, betul? Allah adalah roh. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Apa yang beda? Iya. Tapi tidak ada penyembah di sini, yang benar Pak. akan menyembah Bapa di dalam apa? Di dalam dirinya yang adalah tiga. Roh dan apa? Dan kebenaran itu kan dalam Yohanes 17 ayat 17 adalah firman Allah. Yesus itu kebenaran. Di dalam Yohanes 1 dia berkata begini, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Berarti karena dia adalah firman Allah, maka dia harus dipercaya. Dan yang kedua, menyembah dia juga harus lewat firman. Kalau tanpa firman tidak bisa Anda datang kepada Allah. Selesai kau. Oke. Selesai kalian binasa semua. Sabar Bang, kalau udah sabar, gantian teman Wanda. Silakan Bil. Ditanggapi Bil. Jadi Kakak biar Billy aja yang biar tertib. Jadi ini Pak Lugiola, ya, Anda belum bisa jujur. Kami belum menemukan ada Tritunggal yang jujur di sini. Konsekuensi logisnya, kamu harus menolak kealahan daripada Tuhan Yesus. Karena di sini jelas Pak ya, ditulis hanya satu saja ya, satu Allah saja. Anda tahu berbahasa Indonesia kan Pak, minimal tamat SMA lah. Kalau Anda nggak tamat SD, mau tidak mau susah kami untuk dialog Pak. Kecuali Anda pun S1, S2, tapi kalau nggak waras, susah juga kami dialog. Saya harap Anda waras Pak, ya, atau minimal berpendidikan. Nah di sini Pak dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tidak tertulis Anak dan Roh Kudus. Nah jikalau cuma ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bagaimana bisa Yesus juga adalah Allah? Silakan Pak, dijelasin yang baik-baik Pak. Loh, tadi sudah dijelaskan oleh penulis sendiri, penulis Yohanes, bahwa firman itu adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 24 dia berkata bahwa Allah itu roh. Allah itu roh, kan? Nah, barang siapa menyembah dia, satu hakikat yang tidak boleh. Begini, saya mau kasih tahu buat kau Billy. Untuk apa Bapak menyatakan diri? Saya tanya, untuk apa Bapak menyatakan diri? Bapak kau sudah dijelaskan di perjanjian lama. Untuk apa dia menyatakan diri lagi? Kalau dia menyatakan diri sebagai Bapa lagi, ya semua orang tahu Bapa. Untuk apa? Tetapi yang di sini dikatakan apa? Firman dan Roh. Itulah fungsi daripada dia menyatakan diri, supaya semua orang mengenal dia lebih terang. Itulah kita mengenal keilahian Allah dari situ.
Kalau kau mau belajar pagan, mereka tidak bisa menjelaskan apapun. Kau mau belajar pagan bidat, mereka tidak bisa menjelaskan apapun. Tetapi di dalam kitab kami, di dalam Injil, itu jelaskan bagaimana keilahian Allah dijelaskan dengan sedemikian dalam, sehingga kita memahami bagaimana Allah itu sendiri. Nah, gitu. Jadi Pak begini Pak, apakah 1 Korintus 8 ayat 6 dengan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kontradiksi atau tidak Pak? Karena di sini hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ternyata dalam Yohanes, firman itu adalah Allah. Apakah tidak ada kelupaan dalam 1 Korintus 8 ayat 6? Seharusnya ditambah firman juga dong. Harusnya 2, bukan 1. Berarti ini salah dong Pak, kontradiksi Pak. Billy, kan sudah dijelaskan. Pak, Bahwa firman itu di dalam Allah. Kan aku datang dan keluar daripada Bapa. Aku dan Bapa satu. Ini Yesus loh. Aku dan Bapa satu. Berarti kan satu. Nah, kalau di dalam diri punya diri ada apa? Ada roh dan apa? Jiwa, roh dan tubuh. Itu satu enggak punya Billy. Satu kan? Kalau berbicara Billy berarti bicara kesatuan Billy toh. Pikiran Billy, dengar tubuh Billy. Yang dikatakan Billy adalah terdiri dari tubuh Billy, roh Billy dan jiwa Billy. Itu mah Jesus only dong, bukan Tritunggal. Oke. Jangan dulu nih tarian dipotong. Sekarang begini Pak. Bentar, militarian nanti ada ya. roh, tetapi biar bedanya diselesaikan bahwa yang dia Tritunggal dengan hidup, JO. dia adalah sumber, jadi dia bisa menyatakan diri keluar daripada Bapa. Itu yang beda. Kita manusia kan tidak bisa. Roh kita tidak bisa pergi dari kita. Kalau roh kita pergi, matilah karena dia bukan sumber. Oke, Anda kalau jangan memahami begitu bagaimana. Pak, kalau memang seperti itu, seperti tubuh, jiwa dan roh kamu, apakah Anda 3 pribadi? Satu pribadi, 3 pribadi yang bekerja. Saya berkata bahwa dia sumber. Jadi dia bisa Saya memutuskan tanya, dalam dirinya. apakah- Beda Allah dengan kau, Billy. Beda Allah dengan Yes. kau. Karena Loh, dia kan adalah kamu sumber. Roh itu adalah sumber. Bapa itu Oke. adalah sumber. Firman itu adalah sumber. Mereka karena roh, sumber bukan ciptaan. Ingat. Kalau ciptaan terbatas. Tetapi kalau roh yang adalah sumber, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa datang ke dalam diri Yesus karena dia hidup. Kan gampang saja. Oke, jadi begini, Pak, cepat ya. banget ngomongnya. Anda pakai analogi tubuh, jiwa dan roh. Saya tanya, apakah analogi Anda sudah pas nggak? Apakah Anda juga termasuk manusia 3 pribadi atau 1 pribadi, Pak? Kalau Anda 3 pribadi, cocok analogi kamu. Kalau kamu 1 pribadi, nggak cocok. Karena roh tidak bisa keluar dari diri saya. Tetap satu hakikat, satu pribadi. Tetapi ketika dia bisa bekerja keluar dari diri Bapa, maka dia ada 3 pribadi. Kan dibilang begini, aku Yesus berkata, aku mempunyai pribadi sendiri. Nah, dia karena diutus, maka dia punya pribadi sendiri. Ketika Roh Kudus diutus daripada Bapa, dia punya pribadi sendiri enggak? Pribadi sendiri. Nah, itu beda. Jangan Anda menganggap diri Anda dengan Tuhan. Makanya berarti analogi Saya kamu. moderatori biar tertib, Bil. Izin. Udah kalian setiap bentar, hari Bang. apa yang pimpin kalian sampai tidak paham? Bang Ligiola, izin. Saya setiap Jika Anda hari sudah ini selesai- Roh Kudus yang bekerja buat saya. Bukan pengetahuan saya. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Oke, Tetapi apa kalau yang Roh Anda Kudus sudah- sampaikan kepada saya, itu yang saya sampaikan. Itu saja saya. Oke, saya kembali lagi ke moderator ya. Ini tadi kan saya ngelempar di 1 Korintus 8 nomor 6. Kita relate-kan dengan 1 Yohanes 1 sampai 3. Nah, di situ kan dikatakan bahwasanya putra ini adalah Allah. Nggak ada pertentangan di sini. Terus kita relate-kan ke 1 Korintus 8 nomor 6 dikatakan bahwa hanya sesuatu kalau dibilang hanya itu kan berarti satu-satunya, Bang. Betul. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya selain Bapa tidak ada Allah lain. Apapun alasannya, logikanya kan seperti itu nih. Ya. Akhirnya muncul sebuah konsekuensi logis, Bang. Jika anak ini bukanlah Bapa, artinya konsekuensi logisnya anak ini cuma 2 konsekuensi logisnya. Dia bukan Allah. Konsekuensi logis kedua, dia bukan Allah yang benar. Nah, ini saya coba lempar dulu ke Billy nih. Silakan, Bill. Gantian nanti sama Bang Rogiola. Nah, jadi kalau kami ya, kan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang pertama memang terjemahan ini salah. Tapi kan mereka kan nggak boleh bilang terjemahan ini salah. Kalau dalam terjemahan yang benar hanya ada satu Allah Bapa, nggak ada kata yaitu. Tapi mereka nggak boleh mengikuti saya. Mereka harus paten dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Harus pertanggungjawabkan ayat ini bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu sebabnya jikalau kita bawa ke Yohanes 1 ayat 1 jadi kontradiksi.
Nah, kita lihat kejujuran orang Tritunggal ini sebagai orang katanya orang Kristen. Apakah mereka jujur atau tidak? Jikalau hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, tidak tawar-menawar. Selain Bapa itu tidak ada Allah yang lain. Nah, kalau firman itu adalah Allah, pertanyaannya jujur, Pak. Kontradiksi nggak antara 1 Korintus 8 ayat 6 dengan Yohanes 1 ayat 1? Silakan, Pak. Lalu yang dijelaskan kepada kalian bahwa firman itu di dalam diri Bapa kan? Firman itu di mana saya tanya? Firman Bapa itu di mana? Nggak ada penjelasan itu, Pak. Ya, Loh, nggak ada tawar-menawar. Anda memahami ketika Firman Yohanes itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nggak ada, Pak. Coba tuh, dia sudah tambah itu kok. Lanjut cewek, gadis, lanjut. Jadi begini, Oke teman-teman ya. Kita ketemu lagi ya Bang Billy yang sok Sabar. pintar sok. Masa Yesus kata benar. Gadis lanjut. Oke, saya tanya dulu, apakah Bapa dengan Firman adalah dua pribadi yang sama? Bapa dengan firman, kalau ketika firman sudah menjadi manusia itu sudah menjadi dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Karena manusia itu bukan maha kuasa. Ya, sabar. ngerti ya? Kalau Tuhan itu karena Tuhan itu maha kuasa, makanya firman-nya, logikanya itu bisa menjadi manusia. Sabar. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Bapa dan Firman menjadi dua pribadi, betul? Betul. Berarti kapan adanya Tritunggal? Roh Kudus kamu kemanain? Iya, kapan adanya Pada saat Tritunggal? Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh, membaptislah bangsa muridku dalam nama Bapa, Putra, Ya, saya dan Roh tanya. Kudus. Kan Bapa itu kan Firman dengan Bapa itu kan dua pribadi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri menjadi manusia, betul? Betul. Berarti dalam perjanjian lama nggak ada Trinitas dong? Perjanjian lama kamu baca saat kejadian stuck 1 mati. sampai 3. Sudah selesai. Kejadian Oke? 1 sampai 3 enggak, kamu jangan gig saya ya. Billy, Loh, kamu jangan gig saya. Sudah nggak Gini. kamu. Cari yang Kejadian pintar dulu. 1 sampai 3 pada alanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demian, Ayat kedua, coba cari yang pintar roh dulu. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sabar. Betul nggak? Jadi begini, Dek. Kamu kan sudah menyatakan tadi. Gini, saya tengahin, biar fokus. Bentar, Nah, tunggu Bin. sabar. Gini loh, Kak siapa ini? Kak siapa yang baru naik? Kak Firasti. Kita tadi ini kan lempar sebuah mosi nih. Berdasarkan John 1 ayat 1 sampai ayat 3 kan dikatakan bahwasanya putra ini adalah Allah. Terus kita relate-kan di 1 Korintus 8 nomor 6. Ternyata Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Jadi muncul sebuah konsekuensi nih, Kak. Kalau Allah itu hanya satu, yaitu Bapa, dan anak ini juga disebut sebagai Allah, maka konsekuensi logisnya anak ini adalah Bapa. Tapi kalau anak ditolak sebagai Bapa, konsekuensi logisnya muncul. Berarti anak bukan Allah yang benar. Ah, itu tadi mosinya di awal. Sabar dulu, Bang. Jangan dipotong dulu. Jadi begini, dia kan tadi sudah mengatakan bahwa Firman itu menjadi dua pribadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Berarti ketika itu ada di perjanjian baru. Nah, jadi kalau dia membawa ke perjanjian lama, berarti itu sudah tidak tepat. Jadi dia menyatakan bahwa Tritunggal itu ada di perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu nggak ada. Jadi tolong Vira, kamu dibawa dulu, cari yang pintar untuk dialog. Karena ini terlalu berat. Kamu takutkan. Billy tidak boleh begitu. Gadis lah, jangan Kamu kalian belum kelas penakut. dengan saya. Gadis lanjut. Billy Kalau itu saya takut. melihat kau kayak dia, berarti kau perempuan. Kau tidak lebih dari perempuan, sabar, karena sabar. kau Itu bisa takut menurunkan kalau misalkan perempuan. saya ngasih pertanyaan yang Sabar, stuck sabar, mati. Gadis lanjut. Ini kan diskusi. Gadis lanjut. Tolong gini. Begini. Kita mengedukasi bukan asal bicara. Jadi kalau kelas tidak mampu untuk berdialog, sadar diri. Saya juga nggak mau bodoh bicara Saya dengan bukan orang nggak yang tidak mampu, tapi kamu aja nggak mampu menjelaskan. Saya Kamu juga jelas nggak dulu, mampu Vira. jelasin. Ya, kamu juga nggak bakal mampu kan jelasin pertanyaan dari saya. Kalau saya kasih kamu pertanyaan, kamu bisa jawab nggak? Nih, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sebentar, saya mau dan endo yang sebentar untuk ini Dia ya. kita hidup. Untuk Dan JO satu dan Tuhan juga dari saja. Tritunggal. Pertanyaan untuk semuanya ini ya. Kalaulah itu Yesus itu adalah Bapa, apakah Firman itu juga bagian dari Bapa atau Bapa itu sendiri, dan Roh Kudus itu apakah juga Bapa itu sendiri? Tolong Firman dijawab itu bagian dari Bapa. Yohanes Bagian. 8 ayat 42. Berarti bagian terpecah-pecah Roh Kudus. gitu ya. Yohanes 15 ayat 25. Oke, terima kasih. Yohanes 15 ayat 26.
Nah, bagaimana untuk Di situ- jawaban dari teman-teman Wanes Oke, ini? iya maka Oke, saya dari itu baca jelasin. Yohanes 8 ayat 42. Saya jelasin. Untuk Roh Kudus Jadi, Yohanes 15 ayat 26. Oke. Sabar gantian Bil, biar diselesaikan dulu. Sebentar, Silakan, Kak. sebentar. Sebelum Billy jawab, saya mau tanya Billy. Billy, Yesus itu firman atau Jangan bukan? bertanya, jangan bertanya. Ini Sebentar, sesi. sebentar. Saya mau ini tanya dia sesi punya pengertian. menanggapi. Sebentar. Dijawab Yesus dulu, itu siapa? dijawab dulu. Yesus itu Kan siapa sudah dulu? jawab. Firman atau Bapa? Apakah Yesus Billy, Bapak itu Billy, Yesus itu firman ketika dia datang ke dalam Firman itu apakah Bapak itu sendiri? Roh Kudus itu apakah Bapak itu sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Firas, itu adalah bagian daripada Oke. Bapak. Begitu loh. Nah, sekarang dari pihak Wanes. dipersilakan Pemahaman dari pihak Wanes. Ini perbedaannya cukup signifikan di sini. Inilah titik utamanya. Silakan. Silakan Bil. Oke. Saya buka data dulu ya. Oke. Aduh, kayaknya berat nih saya buka data, handphone saya sudah berat ini. Dibacain aja nggak apa-apa, kalaupun nggak bisa dibuka. Emang berat buat kalian semua. Jadi begini ya. Bang, sabar. Jadi kan ada pertanyaan buat kami. Jadi Tuhan Yesus itu bukanlah firman, tapi dia di sini sang firman. Dalam bahasa Yunani itu hologos, atau dalam bahasa Arab itu al-kalima. Nah, Indonesianya saya apa? mau Hologos jelasin. itu Indonesianya apa? Hologos itu Indonesia. Jangan dipotong. Kan Jangan waktu dipotong. Firas tadi menjawab, Billy diam. Dengarkan dulu, gimana sih konsep pemikiran daripada teman-teman Wanes ini tentang pertanyaan yang sudah saya lemparkan tadi. Silakan. Ya, jadi Bapak itu adalah firman itu, sang firman itu sendiri. Jadi bukan bagian, karena kalau bagian saya katakan itu kalau dalam pemahaman bagian itu sudah memecahkan diri. Di situ sudah menjadi dua kesadaran yang berbeda. Di situ sudah menjadi dua Tuhan, lebih daripada satu Tuhan. Itu konsekuensinya orang yang berpikir tajam. Silakan Bang Sul. Ya, di sini saya lihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Wanes itu mengatakan bahwa firman dan Roh Kudus itu ya, mungkin Bang Billy lupa ya, itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan Tritunggal itu membedakan, memecah. Nah, ini mana yang benar di antara dua konsep keimanan ini? Nah, silakan teman-teman yang di bawah dipikir itu. Tritunggal mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa tapi bagian. Ya bisa gitu. Kalau bagian itu artinya kan terpecah-pecah. Bang Billy mengatakan bahwa firman itu adalah Bapak itu sendiri, bukan begitu ya Bang Bil? Betul. Jadi kalau memecah-mecahkan itu sudah menjadi banyak itu Pak, Bang Sul. Betul, terpecah-pecah. Terpecah-pecah itu sudah menjadi bagian-bagian itu banyak. Mereka harus terima konsekuensinya, Tuhan mereka ini banyak. Banyak betul. Pasti ya, karena Tritunggal tambahan mengatakan dikit ya, bahwa izin ya, Pak Jin Yesus ya. itu bukan Tambahan dikit bagian ya. dari bukan Bapa. Yesus itu sendiri, Ya, Bapak tambahan itu dikit sendiri. ya, Pak Jin. Artinya ada dua Tuhan di situ. Ya, Dua tambahan oknum. dikit ya. Jadi ketika kita bicara dua entitas atau yang teman-teman Tritunggal biasa bicara tentang pribadi, konsekuensi dari lebih dari satu entitas atau lebih dari satu pribadi, konsekuensinya adalah terbilang. Nggak bisa kita tidak akan bilang tentang keberapaan, hanya bilang kebagaimanaan. Karena konsekuensi logis dari sesuatu yang lebih dari satu entitas itu adalah terbilang. Itu konsekuensi logis. Makanya ketika tadi pertanyaan Pak Jul itu akan membuktikan apakah teman-teman Tritung ini Tuhannya ini politeis atau monoteis itu. Pertanyaan Lanjut. selanjutnya untuk kedua belah pihak begini Bang Ben. Bapak itu adalah sumber dari segala sumber. Nah, pertanyaan untuk kedua-duanya, apakah Yesus juga sumber dari segala sumber? Apakah Roh Kudus juga sumber dari segala sumber? Silakan, mungkin dari Tritunggal dulu, disusul dengan Wanes. Silakan. Oke ya. Kata Bang Billy, Yesus itu sang firman atau bahasa Yunaninya hologos. Indonesianya hologos itu apa? Kecerdasan. Dibawa Pikiran kita, dulu, dibawa dulu pertanyaannya Mas Zulfikar, jangan ke sini dulu, saya tutup dulu. Terus kata kamu kan sang firman itu adalah Bapa itu sendiri. Wah, tadi Saya ada tanya, di mana pertanyaan ayat? Bunda Firas kan Di mana sudah tadi ayat itu. yang Apapun Bapak menyatakan diri jawabannya dalam dari daging? Wanes, didengarkan aja dulu. Ini kan pertanyaan kedua. Kalian mengatakan bahwa Bapak itu adalah sumber dari segala sumber. Setuju ya? Setuju. Setuju. Nah sekarang, apakah Yesus itu sumber dari segala sumber? Dan juga apakah Roh Kudus itu juga sumber dari segala sumber? Silakan. Baik Wanes maupun Tritunggal, silakan. Ya, Bapak itu adalah sang sumber dari segala sesuatu ya, dia sang sumber.
Dan Yesus juga sang sumber. Karena oleh Yesus lah Bapa Yesus menjadikan sang segala sumber. sesuatu Karena yang Roh telah Kudus, dijadikan. karena Roh Nah, Roh Kudus, Kudus juga sang sumber. jadi ada 3 sumber ya di Ayub situ ya. 33 ayat 4. Iya, Oke, Ayub 33 jadi ayat 4. oke, kita terima aja. Kita nggak akan membantah 3 sumber ya. Nah, Oke. sekarang silakan Bang Bill. Jangan dulu. Saya kasih pertanyaan ke Billy dulu biar dia jawab. Jangan dulu. Billy, Jadi, pertanyaan saya. Pertanyaan dari kita Di ini. mana ayat Alkitab Kotor. yang mengatakan Bapa menyatakan diri dalam daging? Di mana? Bukan firman ya, Bapa yang menyatakan diri dalam daging, bukan firman. Sabar ya. Sabar. Oke. Nah, di situ Bang Sul, kan di situ ada 3 sumber. Benar. Tetapi kalau jawabannya itu sama dengan Vira jawaban saya. Tapi yang membedakan ketika mereka memisahkan bahwa Tuhan Yesus bukan Bapa. Bapa, Tuhan Yesus bukan Roh, ketiganya saling bukan. Jatuh-jatuh di situ 3 Tuhan memang. Tetapi kalau Tuhan Yesus adalah Bapa, dia adalah sumber itu semua, mereka itu adalah sumber semua, itu berarti 3 gelar merujuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Tetap satu itu. Berdasarkan pribadi atas nama Tuhan Yesus. Tapi kan mereka membeda-bedakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan itu berbeda-berbeda. Menjadi 3 pribadi, berarti mereka memang 3 Tuhan. Begitu Vira. Lanjut. Oh, iya. Ya, 3 tahun, oke. oke, mana? Jawab dulu Udah pertanyaan diterima saya, jawabannya. di mana ayat Alkitab yang menyatakan Bapa menyatakan diri dalam daging? Itu jawab pertanyaan saya belum dijawab loh, Bang Billy. Dijawab. Bukan firman ya, Bapa. Bapa yang menyatakan diri dalam daging. Nah, kita masih menunggu ya, Bang Billy tadi jeda. Oke, di sini ada yang bisa jawab nggak? Di mana Bapak Bentar, menyatakan diri dalam saya daging? sapa dulu ya. Kak Iron Dom dari Wanes apa Tritunggal Kak Iron Dom izin. Dari Wanas, Selamat sore. dari Wanas. Oh dari Wanes. Oke, mungkin sambil nunggu. Wah, silakan Bil. Pertanyaan dari kakak itu, kakak Vira. Kemute Bil. Bang Billy ya, HP-nya agak ngeblank itu, nanti di reset Bill, di clearkan cokisnya itu, historinya dihapusin semua aja. Iya, sampahnya di clearkan semua itu biar nggak. Baru dibeli baru. Nggak bisa, RAM kecil ini. Lanjut Bil. Nantilah tunggu dana dari 3 Tuhan. Alasan nggak bisa jawab. Jadi Vira, kalau Anda bertanya bahwa di mana Allah menyatakan diri dalam daging, kamu kan harus baca dulu firman di dalam Filipi 2 ayat 6, 7, dan 8. Di situ kamu akan pahami. Jadi kalau kamu mau berdebat, kamu juga harus tahu, minimal kamu tahu tentang Alkitab. Kalau konsep yang Anda selalu bawa itu duinatur Tuhan, 3 pribadi, itu semua itu narasi yang Anda buat, bukan ada di dalam Alkitab, sister. Kok nggak ada di Tritunggal? Itu ajaran Tuhan Yesus loh. Oke, Tuhan Iron Yesus Domen. itu yang namanya Tritunggal itu adalah keesensian Tuhan itu, bukan harus dibagi menjadi 3 pribadi. Kalau orang Kristen itu juga mengikuti ajaran yang sama yang dipercayai oleh orang Yahudi, yaitu Sema Israel, Allah itu Esa. Jadi bukan Allah itu harus dibuat menjadi 3. Kalau Allah itu satu lalu berpecah-pecah sini, berpecah sana, Bapak bukan anak bukan Bapak, Roh Kudus bukan Bapak, itu artinya kita sudah memplesetkan ajaran Alkitab. Sebab kalau kita lihat konsep Tritunggal itu dibuat oleh Tertullianus yang dia sendiri pun sudah meninggalkan ajaran tersebut, sister. Jadi Anda itu jangan jadi Tertullianus yang kedua. Oke, udah. Ya udah, silahkan. Tadi Anda tanyakan ayatnya. Oke, di mana pertanyaan? ayatnya? Mana jawabannya? Di mana ayat Alkitab Bapak menyatakan diri dalam daging? Ya, bukan baca firman ya, Filipi jangan. 2 ayat 6, 7, dan 8. Oke, Filipi 2, 6, 7, dan 8 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mana Bapak?
Ya itu Bapa itu kan Allah itu sendiri kan, sang sumber itu adalah Allah. Jadi kalau kamu menyatakan bahwa Bapa dan Allah itu lain, berarti Bapa dengan Allah sudah berlainan Tuhan. Kok berlainan Tuhan? Kamu percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Kamu ngerti nggak apa arti daripada Allah itu? Allah itu adalah esensi daripada Tuhan itu atau dasar daripada Tuhan itu. Allah itu gelar atau nama sesembahan, bukan esensi. Iya, nama sesembahan. Dan Allah itu adalah Bapa itu. Oke, ini jawaban kamu ya. Tapi di sini nggak ada Bapa loh. Oke. Loh, kalau Bapa dan Allah itu berbeda, berarti di dalam kekristenan kita harus mengakui ada Bapa, ada Allah, dan juga ada Anak, dan ada Roh Kudus. Saya nggak mengatakan Jadi Bapa dari dan situ Allah itu sudah berbeda, 3, sister. Jadi Anda itu berpolimikus tanpa memakai otak. Loh, otak kamu di mana? Saya tanya di mana Otak Bapak kamu menyatakan yang diri di dalam mana? daging? Sabar. Tolong bahasanya Sebentar. dijaga. Ibu, sebentar Tolong ya. bahasanya Ibu. Waktu Yesus bentar, Bapa, kan Bang, Yesus Bang, Bapa Bang. di kayu salib. Yesus Sabar, berkata Bang. begini, ku serahkan. Bentar. Tolong tertib. Pusing lo kita yang denger ini. Gantian ngomongnya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Gantian biar enak, kita dengernya itu enak, nggak tumpang tindih suaranya. Silakan Bang Lugiola, silakan. Open mic, silakan Bang. Pelan-pelan saudaraku, pelan-pelan. Bang Lugiola, silakan open mic. Loh, kok malah tenggelam? Mungkin Oke, saya aja yang lanjutin gini. Tadi pertanyaannya dia itu, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri kan? Tapi pada saat Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhirnya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Oke, Yesus adalah Bapa itu sendiri, menyerahkan nyawa kepada Yesus gitu. Bukan. Dia menyerahkan. Anda yang jawab. Itu perlu Anda yang jawab. Loh, kok saya Iron Dam, kan kamu paham bisa- kalian Yesus Iron Dam. adalah Bapa itu sendiri. Iron Dam, kita pindah Iron Dam. Kamu bisa buka Yohanes 1:1 nggak? Kau tampal di Yohanes 1:1. Screen Yohanes 1:1. Screen Yohanes 1:1 biar kita bahas Yohanes 1:1. Oke. Di lebar saya udah besarin dua ya, biar bisa ada dua yang bisa munculkan data ya. Nanti Oke. kalau teman-teman Kita yang mau buka munculkan data ya. data, Rick tinggal bilang ke saya biar saya taruh atas. Iya, nah kita taruh tentang Yohanes 1:1 ya. Jadi memang mereka ini Tritunggal di sini mereka nggak paham tentang Yohanes 1:1. Saya boleh tambahkan sedikit, saudaraku boleh? Ya, ada Silakan Bang Rick. Tritunggal Unitarian. Sambil nunggu Iron, silakan Bang Brik. Oke, jadi saudaraku, saya mau nambahkan sedikit aja. Pada saat kita membaca satu ayat Alkitab, janganlah kita melupakan ayat yang lain. Artinya, satu ayat dengan ayat yang lain tidak boleh dipertentangkan. Jadi, kalau yang saya tahu, saat kita Kristen menyebut Bapa, kita sedang menyebut secara tidak langsung Anak dan Roh Kudus. Jadi jangan dipisah-pisahkan, karena firman Tuhan juga berkata Bapa dan Anak itu satu. Jadi artinya begini, saat kita menyebut Bapa, secara tidak langsung Yesus ada di dalamnya, Roh Kudus ada di dalamnya. Gitu Bang Billy. Jadi bukan mengenai Allah itu hanya Bapa. Ya, pada saat kita menyebut Bapa, Yesus ada di dalamnya. Karena ayatnya pun ada, Bapa dan Aku adalah satu, kan begitu. Jadi bukan untuk bertentangan begitu. Saya jelasin dulu sedikit. Minta di tengah aja lah. Saya buka kamera. Jadi begini ya. Saya buka kamera aja lah. Saya jelasin ya tentang Yohanes 1:1. Oke. Host minta di tengah, host. Saya jelasin aja dulu sedikit. Jadi begini ya teman-teman Tritunggal. Kita bahas Yohanes 1:1. Dia berbunyi begini. Pada mulanya ada sang firman. Bukan firman. Itu dalam bahasa Yunani dia berbunyi begini. NRC in hologos. Bukan logos. Makanya kenapa saya sering mengatakan pendeta-pendeta Tritunggal itu di bawah sendal jepit saya. Karena memang nggak ada isi otaknya. Nah, logos bukanlah hologos.
hologos dengan logos itu dua makna yang berbeda. Firman dengan sang firman itu dua makna yang berbeda. Terang dengan sang terang itu dua makna yang berbeda. Nah, kalau dikatakan bahwa NRC hologos pada mulanya ada sang firman, hologos kai prostonteon, dan sang firman itu tentang Elohim, tidak ada bersama-sama. Tidak ada kata bersama-sama di situ. Jadi sang firman itu adalah gelar kepada Elohim yang bernama Yotevave. Paham kalian sampai sini? Jangan jadi umat-umat Kristen yang nggak ada mutu. Nggak ada bersama-sama. Terus itu apa bersama-sama? Ada kata bersama-sama itu? Di situ tentang, di situ tentang ya, bukan bersama-sama. Nah, tentang. Kalau dia Mana teks aslinya? Kamu memang bisa baca teks asli? Itu bersama-sama pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Asli. Bersama-sama itu, oke, yang ada Inggrisnya ya. Bersama-sama itu jamak atau tunggal? Oke. Anak SD aja paham loh, bersama-sama itu ya jamak, bukan tunggal. Coba random, coba kamu ping nomor kamu ke WA saya kirim teks aslinya, teks originalnya, biar kamu buka. Coba kamu ping nomor saya. Random. Ya, saya bacain ya. NRH and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theon and hologos. Itu saya bacain. Nanti kita buka teks asli dulu. Random. Udah Bil, nomor WhatsAppku sudah ada di kamu loh. Billy, kalau Billy kasih masuk bahasa Yunani ambil di kamus Indonesia, saya sudah tes, saya sudah uji ya. Proton itu bersama-sama. Kalau dia berdiri sendiri dia punya pengertian beda. Tetapi dia sudah masuk ke dalam konteks, dalam kalimat itu dia tetap. Kalau Anda ambil di Google. Kasih masuk di kamus Indonesia Yunani, Anda kasih masuk ayat itu, Anda tulis, lalu dia translate sama bersama-sama, Billy. Itu saja. Saya sudah uji itu, Billy. Jadi bersama-sama, proton theos bersama-sama dengan Allah. Saya sudah uji. Iron Dome bisa munculin original teksnya, Iron Dome. Kita tunggu ya, dimunculin original teksnya ya. Oke, saya jelasin Pak ya tentang penjelasan kamu. Jadi cara kerjanya Google begini Pak, ya dengar ya. Anda kan tidak di bidang informatika. Kalau saya itu memang saya bidang di situ, jadi saya paham. Jadi Google itu di dalam terjemahan Alkitab dan Al-Quran itu sudah diprogram sesuai dengan bahasa masing-masing. Jadi ketika dia masuk ke dalam Google, Google tidak akan menerjemahkan kata per kata. Tetapi apa yang sudah diterprogramkan, contoh Yohanes 1 ayat 1 itu menurut ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dalam base-nya itu dalam lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Al-Quran itu menurut terjemahan Al-Quran. Jadi Google itu tidak menerjemahkan kata per kata, Pak. Itu Anda harus belajar. Ya. Jadi kalau Google Translate itu memang ketika dia berbenturan dengan grammar, dia tidak mampu menerjemahkan dengan benar memang. Memang sudah diprogramkan itu, sudah diprogramkan sesuai dengan terjemahan yang kalau di Indonesia Al-Quran dari Kemenak. Jadi dia nggak menerjemahkan secara kata per kata, tetapi sudah ada base-nya masing-masing kan itu. Jadi dimasuk ke terjemahan dari Kemenak kalau Al-Quran. Kalau Indonesia dia masuk ke dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dia tidak menerjemahkan kata per kata lagi. Gitu. Jadi Bapak itu, jadi Anda harus paham juga Pak. Saya kasih pengetahuan kamu Pak sedikit ya. Jangan bikin malu orang Kristen. Siapa? Anda ajar siapa? Enggak urusannya saya suruh Anda bahasa Yunani itu Anda kasih masuk di Google, lalu Anda translate, lihat Google translate seperti sama dengan yang lain, enggak ada kata bersama-sama di situ. Sama sekali. Karena kenapa sama sekali? Karena dia tidak menerjemahkan kata per kata, tetapi dia mengeluarkan atau dia output
ya, yang sudah ada base-nya itu dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Itu sama Salah sekali. kau. Oke, ya sudah gini saja, gini. Bro Billy, Gini. nggak bisa dari lembaga Alkitab itu sudah pasti perkata-perkata. Oke, gini sekarang kamu tunjukin teks aslinya dari Yunani ke Inggris, terus dari Inggris ke Indonesia. Mana Iron Dome? Dia udah turun. Iron Dome kepental. Iron Dome request Iron Dome. Atau mungkin kalau ada teman-teman dari Wanes typing di bawah, nanti saya coba naikkan. Ya betul, Tuannya Tritunggal itu ada 3, ini sudah jujur itu, teman-teman ya. Tapi mereka ini yang botol-botol ini mempertahankan. Pemahamanmu yang sesat, Billy. Jadi sebenarnya gininya sebenarnya kita ini. Jadi kalau Bang Billy ini kan contoh nih ada kue, dia nggak menjelaskan kue itu apa. Jadi kalau Tritunggal menjelaskan itu sebenarnya perbedaannya. Nggak ada esensinya sebenarnya sama. Cuman Bang Billy nggak dijelaskannya kue itu apa. Tapi Tritunggal mengenal sampai ke dalam-dalamnya, itu bedanya. Dia juga nggak tahu kue itu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, terus diubah ke apa. Dinaikin dulu Iron Dome. Oke, sudah. Kita buka teks aslinya ya, bahasa Yunani. Teks asli bahasa Yunani ke Inggris ya. Iron Dome. Silakan dibukain original teksnya. Oh, Sos, tunggu 10 menit kemudiannya. Bye-bye. Haha. Bukan, yang bahasa Yunaninya, Original teks Greek-nya. Kalau mau ambil daripada bahasa Yunaninya, oke, sebentar, saya kena buka di sana. Shalom Bang Demian. Demiannya lagi menjauh, Bang. Oh, lagi jauh menjauh. dari ya. Gimana Iron Dome? Ya sebentar Bang, ya sebentar, mau ditampilkan ini. Sebenarnya menjelaskan Tritunggal itu gampang banget. Cuman pikiran kadang-kadang yang dan ayat itu nggak ada yang bertentangan, nggak ada. Otak mereka nggak bakal nyampe ke Tritunggal sejati, Bang. Jadi susah. Itu ya. Mereka nggak percaya kalau Bapak itu maha kuasa. Jadi susah. Oke. Saya kita lihat ya, brother ya. Di sini ditulis begini, and artinya in the beginning, in the word, atau dalam bahasa Inggris itu hologos. Jadi bukan logos ya. Di sini dikatakan hologos. Di sini artikel. Nah, begini dulu teman-teman. Kalian paham nggak apa itu artikel? Saya mau tes dulu, saya mau uji dulu. Sebesar apa pengetahuan kalian? Kalian paham nggak apa itu artikel? Di situ ditulis artikel, noun masculine singular. Coba silakan mungkin dari teman-teman Tritunggal tentang definite artikel ada yang bisa menjelasin? Itu Vira, silahkan Vira. Anda itu Tritunggal sejati, silahkan. Kalau dalam bahasa Greek itu kan ada definite artikel. Salah satunya adalah ho. Itu definite artikel. Ada teman-teman Tritunggal yang mungkin bisa bantu jelasin. Izin. Dan kalian ini kan umat-umat terjemahan.
Supaya kalian tahu diri kalian ini Ya, nggak ada terus kamu otak. bukan terjemahan, Billy. Oke, kamu Ya, jelasin. silakan, Saya nggak bisa silakan jelasin. dibuka. Kamu jelasin. Kita lagi buka Pelan-pelan. soal Maskulin itu asli. apa? Singular itu apa? Ya, Terus silakan untuk dijelasin satu-satu apa itu artikel, definite artikel. Pelan-pelan Bang. Dia nggak Berdiri. ngerti, Bil. Mohon diampuni dia, Kalau, Bil. Dia nggak kalau ngerti. tidak bisa jelasin, jangan bicara dengan saya, turun. Pelan-pelan. Kristen itu harus jadi jangan menjadi besar cowok di teladan Bang Billy. dia nggak punya kerendahan hati nggak sama usah. sekali, merasa diri dia paling. Sabar, Silakan. sabar, gantian. Oke, Bill, mungkin Billy bisa jelasin. Silakan, Bill. Enggak. Kalau mereka nggak bisa jelasin, ya berarti mereka itu mendengar, nggak usah membantah. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk jelasin. Jangan nanti saya jelasin kalian bantah. Giliran ditanya kalian nggak tahu apa-apa. Song, otak kosong. Silakan. Artikel apa? Secara bahasa Indonesia atau secara apa? Ya, definite artikel. Ya, secara apa Bang. dulu kan begitu Bang. Jadi Secara dalam Hongkong bisa Anda jelasin, secara Hongkong bisa, silakan. dalam Greek itu, dalam grammar Greek itu ada beberapa definite artikel. Salah satunya ho. Iya, Itu yang minta maksud dijelasin. saya gini Bang. Kita mau menjelaskannya secara bahasa atau secara Indonesia kan begitu. Secara linguistik, pastinya dengan kaidah linguistik. Itu Bang. Sekarang kamu mau jelasin apa tuh artikel? Definite artikel itu dalam bahasa Indonesia apa, bro? Artikel itu kan apa ya? Bukan artikel, definite artikel. Nanti salah kalau artikel Abang nanti. Definite artikel apa itu dalam bahasa Katanya Indonesia? atau apanya atau maknanya? Oke, arti kata dengan maknanya silakan kau jelasin, kau pilih yang mana, terserah. Ini kan orang-orang bodoh tapi sok pintar, banyak mulut, kelihatan kosong, silakan. Pelan-pelan Bang Billy, pelan-pelan. Nggak usah makanya. Itu cuma kalau kata nggak tahu sambung saja diam. kok sok-sok. Astaga. Artikel itu kan kata sambung saja. Si atau sang untuk menyambung kata bendanya itu. Itu cuma sepotong-sepotong kau bikin diri macam kau pintar saja. Tinggal Oke. akses di internet kau dapat beberapa jawaban. Saja, Sudah lanjut. Tidak usah yang tidak esensi kau Sabar, dipertanyakan. Lanjut. gantian. Gini Bang, kalau kata sambung dalam Yunani Bahasa Indonesia. itu bukan definite artikel. Kata sambung Kata kayak sambung kata itu ke, dan. kayak ke, ya itu kata sambung Bang. Kata Ho sambung. itu bukan kata sambung itu. Loh. Silakan Bill. Ya, jadi definite artikel itu. Orang bodoh tapi marah-marah. Sebentar. Tunjukkan kebodohanmu. Makanya kalian saya tanya apa itu kata definite artikel. Silakan kalian jelasin. Ya, Kalau nggak tahu definite nggak usah sok pintar. Silakan. Definite artikel itu kalau di bahasa Indonesia kan itu atau ini. Nah, itu menunjukkan mengidentifikasi kata. Jadi kata yang punya definite artikel itu kata yang bisa diidentifikasi. Nah, kalau tidak punya artikel itu karakteristik. Dipahami karakteristik kata. Begitu. Ini siapa sih yang menjawab ini? Coba kalian jawab yang benar kalian apa itu definite artikel? Iya, itu buka di buku Bro. Ray Summer. Ini pakar bahasa Yunani. Bro, sekarang kau jelasin apa itu definite artikel? Ya, definite artikel itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu bisa berarti itu atau ini. Nah, itu menunjuk kepada sesuatu yang pasti. Nah, di dalam konteks Yunani menunjuk kepada identifikasi kata. Kalau ada artikel itu kata yang bisa diidentifikasi. Nah, sedangkan tanpa artikel itu kita hanya memahami esens atau karakteristik dari kata. Justru dengan adanya artikel menunjukkan bahwa kata itu identifikasinya apa. Merujuk kepada apa. Kalau hanya tanpa artikel berarti esensinya apa gitu ya. Itu Lagian lucunya apa hubungannya ke artikel lah? Kok jadi lari-lari ke artikel ini? Jadi Dia udah nggak sanggup soalnya. sebenarnya kayak gini, dengan adanya artikel mengidentifikasi itu pribadi atau tidak. Nah, di Yohanes 1 ini kan di bagian akhirnya itu kata theos di situ tidak pakai artikel, sedangkan di bagian awalnya itu pakai artikel. Gitu. sebenarnya kan kalau Tritunggal ini gampang loh.
Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi memang Dan begini Bang Billy, bentar. Diam dulu, kamu itu dijelasin apa kata sandang. Sikit aja Bang Billy, sikit biar saya jelaskan sedikit loh. Dikit aja, simpel aja. Jadi Bapa, Firman dan Roh Kudus, Bapa dan Firman itu betul ada, tapi dia tetap hidup. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, anak memiliki hidup, Bapa juga memiliki hidup. Jadi bukan seperti, karena saya kemarin berdebat dengan teman kita, saudara kita RT 6 ya, saya berdebat. Saya tanya, kalau menurut kalian Firman itu hidup atau enggak? Enggak katanya. Oh berarti itu bedanya kita. Kalau kita kan Firman itu hidup. Begitu loh, Bang Billy. Lanjut. Iya. Makanya jelas di Yohanes 1 ini kan kata hologos itu merujuk pada identifikasi kata di situ itu pribadi. Sedangkan di bagian akhirnya itu kai theos and hologos. Theosnya tidak pakai artikel. Nah, jadi logos ini ya pribadi Allah. Ya iya, makanya diperjelas kata terakhirnya itu kan gitu Bang. Iya, Bersama-sama. Theos and hologos. Dan kan begitu. Firman adalah Allah. Ya kai theos di sini. Dia sudah diam aja lah. Makanya belajar kalian itu orang-orang Kristen. Kalau tidak tahu nggak usah ngomong. Pelan. Kalian memang bikin malu kalian ini di depan Islam. Pelan. Begini aja, buka kamera aja lah. Buka kamera aja untuk menjelasin supaya nggak terlalu banyak hoax Sekarang kalian. kan gini, referensinya Jangan, ada. buka kamera aja lah. Demian, Kan buka ada. kamera. Supaya mereka ini tidak bersembunyi di balik kamera. Bodoh tapi nggak buka kamera. Buka kamera untuk jelasin. Muak juga saya dengan kalian. Buka kamera, lalu jelasin. Cara berpikirnya salah. Kamu baca sebuah Buka artikel, kamera. kamu kan tidak perlu lihat wajah orangnya. Buka Kamu cuma kamera. Sudah referensinya. bodoh. Jadi lihat ya. Itu Billy lagi pusing. Biarkan dia Ini- pusing sendiri dengan dia ini- punya pengertian kok. Berdiri dengan saya. Oke, Nah, siapa ini yang ada siapa yang mau Essential debat of dengan New saya, buka Testament kamera. Greek. Nah, ini buku Ray Summer, halaman 129 tentang the article. Kamu bisa buka, kalau kamu punya bukunya bagus, ini pakar bahasa Yunani. Tolong dibesarkan dua-dua supaya kita buka kamera. Yang tidak buka kamera jangan debat dengan saya. Oke? Jangan Itu ada. tampilkan kebodohan di sini. Break siapa itu ada buka kamera Pak? Break siapa? Pelan-pelan Bang Billy. Ngamuk. Kan harus menjadi teladan, pelan-pelan. Hilang buah rohnya Billy nih. Iya, jangan. Dia udah nggak ada Roh Kudus dalam hatinya, itu roh lain. Ya. Jadi begini. Nggak ada Tuhan kerendahan Yesus hati. saja bisa marah kepada orang-orang bodoh. Makanya di dalam Alkitab tergenap dengan nubuatan. Kamu kan bukan Tuhan Yesus, Billy. Binasa karena Tuhan bodoh dan Yesus tolol. Maha tahu. Teman-teman yang lain, Demian, yang tidak buka kamera lalu bicara dengan saya nggak layani. Yang mau buka kamera debat dengan saya siapa? Gini Bang Billy, Bang Billy. Nah, itu buka Yang mau buka kamera debat dengan saya siapa? Itu ada Bang buka Billy, kamera tuh. bentar Bang Billy pelan. Tolong dibesarkan, biar sama-sama kita buka kamera. Karena kalian ini terlalu bodoh, tapi kalian ini. Dibikin dua. Oke. Sekarang begini, bro. Pelan-pelan abangku Bang Billy, pelan. Ya, nggak usah. Sekarang begini. Saya yang pertama tidak mau dengan orang yang lalim. Yang kedua, saya paling benci orang yang sok tahu. Sekarang saya tanya Anda, apakah hologos dengan logos dua makna kata yang berbeda atau sama? Sudah dua makna kata yang berbeda dong. Oke. Yang menyatakan diri secara daging Yohanes 1:14, logos atau hologos? Sang Firman, hologos lah. Sang Firman. Nah, Sang Firman itu artinya sudah ditambah dengan kata sandang. Kata sandang itu adalah kata yang tidak mengandung makna tetapi menjelaskan tentang kata benda tersebut. Ya, menjelaskan menjadi kata khusus. Contoh, kalau sang ratu, ya, sang ratu itu berarti menunjukkan satu-satunya ratu. Berarti itu berarti hologos itu adalah gelar, bukan pribadi. Betul? Nah, Salah itu, salah.
Salah, hologos itu gelar bisa berkata-kata nggak, Billy? Kamu itu jangan ngajarin yang sesat. Gelar bisa berkata-kata nggak, aku tanya? Wah, Dia ngajarin pemahamannya yang artikel sesat. salah, Billy salah. Lucu. Salah itu. Gelar, oh jadi Yesus itu menjadi manusia itu dia cuma gelar. Itu identifikasi kata. Jadi ratu itu ada Gelar itu bisa banyak. berkata-kata nggak, aku tanya? Nah, Hologos jadi itu cuma gelar. kalau sang ratu berarti merujuk kepada satu ratu yang dituju. Aja lah host yang bicara. Saya lagi bicara dengan orang yang buka kamera. Kalian nggak berani buka kamera tapi banyak bicara. Oke. Udah, Jadi Rasul begini, Pak. tenang, Rasul tenang. Udah lanjut. Sampailah. Begini Pak, saudaraku begini. Jadi pada ayat Alkitab, pada mulanya ada sang firman. Sang firman itu tentang Elohim. Berarti yang berbicara di situ siapa? Elohim atau sang firman? Kan sang firman itu cuma gelar yang merujuk kepada Elohim, betul? Betul Pak? Jadi begini Pak. Anda jangan jadi bodoh seperti mereka. Jadi gelar yang berbicara. Bukan gelar, tapi gelar itu merujuk kepada Elohim. Aduh, saya turun aja lah, Billy otak nggak sampai. Pak, saya baru naik, saya naik karena Anda. Ya. Udahlah, lanjutlah Rasul. Nggak sampai otak mereka. Bagaimana kamu memalikin sama dengan mereka? Otak nggak sampai. Malikil ganti dia, Bang Malikil ganti dia. Dia sudah capek tuh otaknya tuh. Jadi kira-kira yang berbicara. Jadi begini Pak, pada mulanya ada sang firman tentang Elohim. Ya berarti sang firman itu adalah gelar. Kira-kira yang menyatakan diri secara daging, sang firman atau Elohim itu sendiri? Saya jelasin lagi, kan hanya ada satu Elohim saja yaitu Bapa. Pada mulanya ada sang firman itu tentang Bapa. Dan Bapa itu adalah sang firman. Berarti yang menyatakan diri itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Capek? Nggak sampai. Sang firman itu dia unmute. Dia ngomong tapi unmute. Buka itu. Sore, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi contoh Pak ya, kata sang ratu untuk berbicara negara Inggris, sang ratu itu berarti merujuk kepada Elizabeth, betul? Betul. Nah berarti kalau dikatakan pada mulanya ada sang firman itu tentang Elohim dan Elohim adalah sang firman, berarti yang menyatakan diri secara daging firman atau Elohim itu sendiri? Firmannya lah yang menyatakan diri Bang Billy. Loh kan sang firman itu gelar kepada Elohim. Apa yang gelar? Itu perkataan dari dalam itu merujuk kepada gini loh Bang Billy. Firman itu merujuk kepada firman atau sang firman? Begitu. Firman itu identitas dari dalam diri Allah. Itu perkataan Allah. Di dalam ayat Alkitab Yohanes 1:1 firman atau sang firman? Ya sang firman toh, sang firman dia sudah menjadi manusia kan? Diam dulu. Sang firman itu adalah Elohim, betul? Betul, Allah. Berarti sang firman itu adalah gelar kepada Elohim, betul? Wah, salah itu Billy. Jadi gelar. Definite Sekarang artikel saya tanya, itu sang ratu Inggris adalah Elizabeth, betul? Beda kalau sang ratu maksud Bang Billy itu. Beda. Oke, Beda konsepnya. saya tanya lagi Pak, kata terang dengan sang terang beda atau sama? Sang Beda terang dong. itu beda. Sama. Beda lah, sang terang dengan terang beda. Oh, beda. Sang terang itu adalah Elohim, betul? Betul. Berarti Elohim itu adalah terang itu sendiri, betul? Betul. Berarti Elohim itu adalah logos itu sendiri, betul? Itu jelas loh firman Yohanes 1 tadi. Ini kan tentang Yohanes 1 kan Bang Bil, pelan-pelan. Yang kita bicarakan ini Yohanes 1 kan? Iya, pada mulanya ada sang firman. Pada mulanya sang firman Pada itu gelar kan? mulanya adalah sang firman. Firman. Kan di situ hologos.
Hologos itu merujuk pada sesuatu yang identifikasi kata yang pasti. Itu firman yang mana? Kan ada banyak firman. Ini anak kambing dari mana juga, bro? Kalau kamu tidak tahu apa-apa, diam dulu lah. Di situ menggunakan Bukan tidak kata tahu. hologos. Ya, artikel itu identifikasi kata. Identifikasi kata dari mana rumusannya? Identifikasi kata apa arti? Kalau di bahasa Indonesia itu artikel, bahasa Inggris itu the itu bisa berarti itu. Apa arti identifikasi? Bahasa Inggris itu the, definite artikel bahasa Inggris itu the. Identifikasi apa? Asal ngomong lagi. Misalnya mobil itu, sebentar. Ya, host. Coba saya naik, saya jelaskan Billy dulu. Coba saya jelaskan Billy. Saya turun aja lah. Kalau yang berbicara tidak. Bentar, gantian. Saya buka kamera. Buka kamera. Saya coba. Tolong besarkan. Oke, saya buka kamera nih supaya saya jelaskan Billy. Tolong besarkan saya supaya saya jelaskan Billy. Definite artikel itu apa? Silakan. Siapa yang mana? Saya PT Ersuat. Oh ya, oke. Oke. Mana Billy? Sudah kabur? Silakan. Ada di bawah, ada ini. Saya kabur. Jadi gini, definite artikel itu mengidentifikasi kata. Misalnya gini, kalau bahasa Inggris itu the itu mobil. Mobil itu tanpa artikel, tapi kalau mobil itu berarti merujuk kepada mobil yang itu, yang pasti. Kalau firman itu esensinya, tapi ketika ada artikel, maka firman itu merujuk kepada firman itu. Firman yang mana? Firman yang menjadi manusia, gitu Billy. Anda apa, pendeta bukan? Tidak perlu tanya status segala macam. Ini diskusi. Masalahnya pendeta itu di bawah sandal jepit saya. Nggak perlu begitu. Karena kamu nggak punya kemampuan. Jelasin kamu. Ini kan kita objektif. Tidak perlu sandal jepit segala macam. Makanya kamu harus paham artikel secara tata bahasa. Saya jelasin. Ya. Definite artikel itu adalah kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata si, sang. Iya, itu untuk orang. Tapi kalau untuk benda itu atau ini. Ya, untuk itu orang, atau ini. Untuk pribadi. Secara umum itu untuk itu atau ini. Ya, untuk pribadi. Gitu. Ya. Berarti kan sudah jelas kalau itu logos itu untuk pribadi, berarti logos itu pribadi. Billy, bagaimana sih? Sabar. Sekarang begini. Sang firman itu menurut kamu pribadi atau gelar? Ya, tadi kan kamu sudah jawab, itu pribadi kan? Oh, pribadi. Saya bilang gelar. Ya, tadi kan kamu kata artikel itu pribadi, menunjuk pribadi. Bagaimana? Tadi kamu tuh coba kamu pemahaman tentang dengar baik-baik. Loh, kata sang firman itu adalah gelar merujuk kepada pribadi. Paham? Gelar menuju pribadi bagaimana? Contoh kata ini atau itu. Kata ini atau itu sang gitu. Woi, nggak ada kata ini dan itu. Kita menggunakan kata sang dan si. Sang itu tidak selalu merujuk pada pribadi, tapi mengidentifikasi kata yang mana yang dirujuk. Kasih contoh kamu. Sekarang saya tanya, saya tanya kau Billy, definite artikel dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Arab. The itu artinya apa? Sebentar, the itu artinya apa? Al. Atau dalam bahasa Arab itu al. Sebentar, bahasa Ibraninya apa? Dalam bahasa Ibrani ho. Dalam bahasa Ibrani bahasa Ibrani bukan ho. Betul, Ibrani Sudah stop. Sekarang bukan saya bukan coba. Sekarang gini, the dalam bahasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Diam dulu. The diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Sebentar. Nah, kamu jelaskan dulu, Billy. The ke dalam bahasa Indonesia apa? Diam dulu. Kita bingung, ketimpa-timpa, gantian. Saya dulu, Billy dulu. Saya ikutin kamu. Suat dulu nih. Ya, oke. Itu pribadi. Saya ikutin kamu. Suaranya kok sedikit kecil loh. Oke. Saya ikutin kamu. Bahwa pribadi itu adalah firman adalah pribadi. Oke. Bukan firman. Kata ho di situ. Sebentar. Bukan firman itu adalah pribadi. Kata firman. Kan kita identifikasi kata. Iya, satu-satu yang ngomongnya ya. Oke lah. Oke, saya tanya. Kalau lawan bicara udah selesai baru gantian. Silakan. Saya tanya, firman itu pribadi atau gelar?
Saya jawab ya. Nah, ketika firman tanpa artikel, berarti itu bicara esensi. Firman itu umum. Tetapi ketika dia ada artikel, maka itu identifikasi kata. Firman itu yang dimaksud itu firman yang mana? Nah, itu kan harus jelas kalimatnya. Pak, ini dipakai. Kita lagi bicara Yohanes 1 ayat 1. Ini dipakai. Iya, Yohanes. Sekarang gini, tadi kan gini. Sudah saya tanya, saya tanya balik kamu. Diam dulu. Kita lagi bicara Yohanes 1 ayat 1. Pertanyaannya simple, Pak. Pakai ini. Firman di situ pribadi atau gelar? Kata yang berartikel atau tidak berartikel? Firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu gelar. Hologos di situ pribadi, bukan gelar. Pribadi. Oke. Iya. Berarti hologos, berarti firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu pribadi, betul? Betul. Hologos itu pribadi. Oke. Kan Anda ini cuma untung tampang aja. Saya jelasin kau. Kalau firman itu tidak usah nyerang pribadi. Fokus pada objek pembicaraan. Kamu nggak ganteng-ganteng juga, Billy. Iya, fokus. Jangan nyerang pribadi. Lanjut. Yang lainnya dulu. Aduh, yang lain jangan dibuka mute-nya. Jangan menantang. Ini nggak ada isi. Oke, saya jelasin. Kalau nggak ada isi, kamu bisa ngomong dengan saya. Itu kan nggak bisa. Itu jangan nyerang pribadi. Coba kamu fokus pada objek pembicaraan. Saya buktikan kalau kamu itu nggak pintar. Saya buktikan. Jikalau perlu bukti. Ya, sabar. Jikalau firman itu adalah pribadi, pertanyaan saya, Bapak pribadi atau sebutan? Apanya? Kata Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapak itu pribadi bukan? Bapa, ya itu pribadi. Pribadi. Firman adalah pribadi. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, mana lebih dulu? Ya. Pribadi Bapa atau pribadi firman? Dua-duanya dalam kekekalan yang sama. Saya tanya, pada mulanya adalah firman, mana yang lebih dulu? Jangan kau nipu. Firman bersama dengan Allah, sama-sama. Tidak ada. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Mana lebih dulu? Firman atau Bapa? Firman bersama-sama dengan Allah. Ada mulanya apa di situ? Yohanes 1:1. Iya, kalimatnya harus tuntas. Yohanes 1 ayat 1. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Ini saya bacakan bahasa Yunaninya, Billy. En hologos sebentar. Kai hologos en prostonteon. Pak, kita Teosnya pakai artikel juga, tonteon. Ya saya tanya, karena kau bilang firman situ adalah pribadi, kau jujur. Pada mulanya adalah firman. Berarti yang lebih dulu apa? Firman atau Bapa? Ya kan di ayat selanjutnya sudah jelaskan. Saya firman tanya, Pak, itu pada mulanya adalah firman. Mana lebih dulu? En hologos. Sebentar. Bilang, kau cuma untung. Sebentar. Saya jelaskan. Moderator, coba Billy didiamkan dulu. Jadi gini, en hologos, kai hologos en prostonteon. Di situ tonteon pakai artikel juga. Teosnya pakai artikel. Itu, Pak. Nah, sekarang saya jelaskan. Jadi di situ dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Jadi itu ada dua. Memang. Karena saya tanya kamu, Pak. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku adalah sang awal dan sang akhir, mana lebih dulu, Tuhan Yesus atau Bapa? Sama, dua-duanya adalah yang kekal. Woi, ketika Tuhan Yesus bilang, aku adalah sang awal dan sang akhir, mana lebih dulu, Tuhan Yesus atau Bapa? Sama-sama. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, sekarang gini. Tuhan Yesus bilang, aku. Di mana ayatnya Tuhan Yesus bilang dia yang paling awal? Ya, berarti mana lebih dulu, Tuhan Yesus atau Bapa? Nah, Alkitab berkata, kita jawaban Alkitab ya. Alkitab berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia sudah ada bersama Bapa. Sama. Iya, itu berarti aku dengan Bapa sama. Iya, berarti awalannya sama. Tuhan Yesus adalah Bapa. Hah? Tuhan Yesus adalah Bapa. Dia Allah. Tuhan Yesus Allah. Tuhan Yesus Bapa bukan? Bukan. Oke. Musa diangkat menjadi Allah, betul? Nah, ini pembicaraannya kemana-mana. Sudah. Kamu harus ada dasarnya, ke Musa lah, ke Tuhan Yesus lah. Gimana? Sabar. Ketika Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa, berarti ada dua, aku dan Bapa.
berarti dua pribadi. Berarti dua Itu Tuhan. aja sudah jelas. Aku dan Berarti dua Bapa. Tuhan. Berarti dua Aku Tuhan. dan Bapa adalah satu. Berarti dua Satunya Tuhan. itu adalah esensinya. Aku dan Bapa itu pribadi, Iya. esensinya satu, yaitu Allah. Sabar, Pak. Aku dan Enggak, Bapa kamu berarti yang- satu esensi. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bilang, aku Sabar, kamu yang salah tafsir Alkitab, Billy. Kan itu kalimatnya udah jelas. Aku dan Bapa. Kalau bilang aku dan Bapa berarti dua pribadi. Kalimatnya sederhana. Aku dan Bapa, dua pribadi. Aku dan Bapa adalah satu. Itu terlalu gampang untuk memahaminya. Tidak terlalu susah. Oke, sudah. Tidak perlu ngamuk-ngamuk. Saya tanya lagi, Makanya Pak. gini tadi saya bilang. Ya. Makanya gini tadi saya bilang. Sabar, Jadi Bang Billy, bro. begini, Kamu udah buka Bang. kamera. Break, jangan. Aduh, nggak mau dengar, turun aja kau. Saya Lanjut, tanya, Pak. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku adalah, aku Ya. di situ singular atau jamak? Aku adalah yang awal dan akhir. Sekarang gini. Kenapa? Aku itu kata ganti orang pertama tunggal. Iya. Paham? Paham? Iya, terus? Berarti merujuk pada pribadi. Pribadi siapa? Ketika dia bilang aku. Pribadi siapa? Ya tadi kan sudah disebut. Pribadi siapa? Aku dan Bapa. Yang ngomong, yang bilang aku ini siapa? Yesus. Yang saya tanya Aku adalah dan Bapa. Wahyu. Saya tanya Wahyu. Aku dan Bapa adalah Pak. Wahyu pasal saya- berapa? Aku adalah Billy? Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Betul? Berarti aku adalah ya, yang Yesus Alfa dan awal. Omega. Ya, aku adalah yang awal. Betul? Betul? Ya. Mana lebih dulu dia dengan Bapa? Betul. Mana lebih dulu dia dengan Bapa? Ya. Kan penjelasan ayat yang lain jelas bahwa dia dan Bapa sama, satu. Dalam ayat di situ dia contoh Ya, aku Yohanes 10 ayat 30. Diam dulu. Yohanes 10 ayat 30 di situ aku dengan Bapa. Ya, Anda boleh. Tetapi di sini dia nggak mengatakan aku dengan Bapa. Sebentar. Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 30. Yang saya tanya pendusta Yohanes- begini. Ya. Nah. Yang Ini saya jarang pribadi tanya, nih. Tuhan Yesus Ini udah nggak bilang, mampu lagi. Jujur kau. Orang kalau Tuhan Yesus di bilang, dalam berargumen tidak mampu nyerang pribadi. Ya, sekarang begini. Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa. mau bagaimana lagi? Alfa dan Omega. Ini aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Berarti di dalam kitab Wahyu, ya. Kalau Di ada situ yang menyerang ada ditulis pribadi, Bapa atau turunkan tidak? saja dulu. Disadarkan aja dulu.